Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Empower Women Ministry. Senang sekali saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu juga teman-teman yang ada di onsite juga di online, teman-teman yang ada di Zoom juga di YouTube ada ribuan, di Zoom ada ratusan dan di TikTok ada aku. Selamat hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu. Hikmat, otoritas, wibawa ilahi memenuhi hamba. Biar yang keluar dari mulut hamba sama persis seperti yang Kau kehendaki hamba sampaikan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Kami mohon tutup bungkus acara ini dari awal hingga akhir. Tutup bungkus jaringan internet, wifi, semua perangkat elektronik, semua kami, keluarga kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami buka hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami terutama pelaku firman. Dan kami berbuah berdampak. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, firman Tuhan hari ini saya beri judul ya agak-agak mentereng judulnya ya, Woman Who Saves the Time, perempuan penentu zaman. Baik saudara, mari siapkan Alkitab saudara, kita akan banyak mengeksegesis, ini adalah pengajaran, dan saya percaya sembari saya menyiapkannya, saya diberkati, dan saya si onsite dari penjuru dunia. Semuanya, selamat hari Minggu, dan siapkan firman, ada Alkitab cukup dalam, kita akan mengeksegesis. Saya menyebutnya woman who saves the time, perempuan penentu zaman. Jadi kita sedang belajar kepemimpinan transformasional dalam perspektif Alkitab. Kita akan belajar ada tiga perempuan yang luar biasa. Ya. Mari kita baca dari siapkan pena Anda. Kita membaca dari kitab Hakim-Hakim 4, khususnya Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 9 dan pasal 5 ayat 7. Kemudian kita akan belajar dari kitab Ester, Ester 4 ayat 13 sampai 16 dan Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Juga kita akan belajar dari kitab Roma. Wow, cukup banyak yang akan kita pelajari. Kita akan menggali firman Tuhan. Ini makanan rohani, sebentar lagi makanan jasmani, saudara ya, saya tahu. Sebentar lagi jelang makan siang, saudara ya. Nah, jadi keempat teks ini tidak mengajarkan bahwa perempuan menentukan sejarah, bukan itu yang saya maksud secara otonom berdasarkan kekuatannya, tetapi Allah tetap menjadi Tuhan yang berdaulat atas sejarah, sumber panggilan, pembebasan, dan pertumbuhan umatnya. Dalam kedaulatannya, Allah memakai perempuan yang bersedia untuk apa? Berdiri dalam apa? Krisis. Contohnya siapa? Deborah. Wow, saya kalau membaca Deborah, saya sangat bersemangat. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan. Siapa bilang pemimpin harus laki-laki? Buktinya Tuhan pakai perempuan, ya. Dan kita akan belajar dari Esther. Bertindak pada saat yang menentukan. Tahu kapan harus bertindak. Dan ini sesuai dengan nama saya. Saya senang sekali saudara diberi nama Priscilla. Kita akan belajar itu Priscilla. Memperlengkapi dan membangun generasi berikutnya. Jadi ketiga tokoh ini saya sebut perempuan penentu zaman. Jadi kami perempuan yang oleh anugerah Allah jadi alatnya menghadir bahan sesuai kehendaknya. Mari kita mulai dari ayat yang dari khususnya ayat 4 sampai 9 saja saudara. Catat. Kita belajar Deborah yang berdiri membangkitkan keberanian dalam krisis. Saudara, bila kita gali, jadi kalau kita gali ya, saya mohon maaf kalau di sini saya akan fokus kepada firman Tuhan, jadi cacat bisa Anda DM-kan kata-kata perempuan dilarang mengajar. Nah, itu bodoh banget itu. Teologinya bodoh banget. Itu asal comot ayat. Malu Anda yang masih make-make kayak gini ya nyerang-nyerang pendeta perempuan. Anda malu. Itu artinya Anda bodoh dalam teologi. Anda nggak paham Alkitab. Makanya cuman Anda comot. Anda minder sama perempuan yang bisa ngajar. Siapapun yang buat-buat pasal di sini bilang, oh kita buat ini pasal ini perempuan nih. Perempuan dilarang mengajar. Kamulah. Makanya kalau pakai ayat itu jangan asal comot.
Artinya kamu itu nggak paham Alkitab. Artinya kamu nggak paham teologi. Taunya cuman apa? Hatimu kecil. Kamu takut bersaing sama perempuan. Kamu itu pengecut. Kamu itu harus belajar firman ya. Jadi jangan ada lagi saat ini kalau saya lagi ngajar kayak ini. Nah, ini nampak ini si Dodong Dodong, si Dodong-Dodong dalam teologi laki-laki berhati kecil, terancam sama perempuan, nggak paham Alkitab, cuman pot satu ayat ya. Oke, saya tutup, saya fokus di sini ya. Kok jadi marah-marah di sini ya? Karena masih banyak laki-laki dodong-dodong ya, saya bilang ya. Tegas ini, saya bilang ya tegas. Ya, masih ada ngomong kayak gitu. Nanti kalau ada pendetanya perempuan dia serang. Oh, aku serang pakai ayat ini. Kamulah pria paling bodoh. Belajar kamu, ya. Belajar firman, ya. Kamu tuh harus paham konteksnya. Kenapa Paulus berkata demikian? Kamu mau tahu siapa rasul yang paling membesarkan nama perempuan? Paulus. Dia membesarkan Priscilla, bahkan dia menyebut duluan nama Priscilla. Itulah artinya kamu nggak paham Injil, comot-comot mau nyingkirkan perempuan. Mungkin kamu terancam sama perempuan. Nah ini pasti hatimu kecil. Kalau orang berhati kecil nggak bisa jadi pemimpin besar, karena hanya orang yang berhati besar bisa jadi pemimpin besar. Dan salah satunya dia nggak asal comot ayat untuk nyingkirin orang, untuk ngecilin orang. Pemimpin besar berhati besar membesarkan orang. Oke? Oke. Kita balik kepada firman. Jadi, saya balik kepada Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 9. Kitab Hakim-Hakim menggambarkan periode setelah kematian Yosua. Jadi ini sebelum berdirinya kerajaan Israel. Wow, ada yang namanya pola. Kita lihat dari bangsa Israel ini, saudara ya. Sudah lihat banyak mujizat, tapi juga masih jatuh bangun, jatuh bangun. Betul lah ini tegar tengkuk. Nanti kalau sudah nyaman tinggalkan Tuhan, nyembah berhala. Padahal mereka udah lihat tangan Tuhan membelah lautan, udah lihat menyelamatkan bagaimana mujizat, tapi begitu ya menyerahkan. Jadi apa? Tuhan sering mendidik bangsa Israel ini. Itu didikan itu kasih. Kasih itu bukan cuman oh baik-baik ya, itu bahkan bukan kasih saudara, itu menjerumuskan. Kasih itu mendidik, kasih itu membuat kita disiplin, ngerti ya saudara. Jadi Tuhan menyerahkan bangsa Israel berkali-kali kepada penindasan. Israel lalu, oh Tuhan minta tolong. Lalu Tuhan bangkitkan hakim atau pembebas, saudara. Nah, gantian gitu-gitu terus. Jatuh bangun, hakimnya mati. Israel ya kembali berdosa. Nah, begitu. Mungkin kita pun begitu. Nanti Tuhan, kalau nanti kita udah, oh, aduh Tuhan, aku ingat Tuhan, ampun Tuhan. Nah, kalau udah banyak masalah, banyak penyakit, gitu saudara ya. Stabil, konsisten, setia, kesetiaan ya saudara ya. Ini memang sesuatu yang sulit saudara, tapi pasti bisa. Masalah utama pada zaman para hakim sebelum kita masuk ke zaman Deborah adalah kelemahan politik dan militer. Ini bicara strategi politik dan militer. Masalahnya adalah apa? Kemerosotan rohani dan moral. Ya, ini merangkum keadaan tersebut menurut pandangannya sendiri. Saudara, setiap orang berbuat benar menurut apa? Pandangannya sendiri. Kalau kita gali lebih dalam Hakim-Hakim 4, Israel berada di bawah penindasan Yabin, siapa dia? Raja Kanaan. Dia punya tentara, jadi raja panglima ini, kalau panglima hebat, wah pasti negara kuat. Nah, panglimanya si Sera ini ketahuan hebat banget. Jadi kalau dulu itu bangsa itu dilihat dari peralatan senjata perangnya. Kalau dibilang punya 900 kereta besi, wow ini luar biasa. Karena itu kayak sekarang adik kuasa dia punya nuklir, dia punya apa-apa gitu ya. Ini memberi keuntungan di medan perang. Lu mau menang perang kalau lu nggak punya alat-alat senjata perang yang hebat. Nah, itu kayak sekarang Amerika kenapa jadi adik kuasa. Dia punya sesuatu yang nggak dipunyai negara lain. Sehingga dia yang jadi polisinya negara. Nah, seakan-akan begitulah saat itu. Jadi Israel ini kecil, tapi kuat karena di tangan Tuhan. Nah, jadi Tuhan sedang memberi paradigma baru, bukan apa kata dunia, tapi apa kata saya. Saya berkuasa atas apapun, ya. Jadi Israel mengalami
penindasan selama 20 tahun. Wah, bayangin ditindas 20 tahun, saudara. Nggak tobat-tobat juga, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, ini bukan hanya konflik militer. Ini lebih parah, lumpuh sosialnya. Kalau kita baca Hakim-Hakim 5, sampai jalan-jalan pun sepi karena semua ketakutan, saudara. Nggak ada yang aman, saudara. Masyarakatnya terganggu. Wah, bisa aku bayangkan. Dulu waktu kita Krismon, saudara ya, bukan Krismon. Oh iya, waktu masih ingat, saudara, waktu Krismon, kemudian ada banyak orang-orang mohon maaf Tionghoa ya pada saat itu 98 saudara itu luka yang sangat menyedihkan buat bangsa kita ya. Terutama saya paling sedih di sini perempuan juga jadi korban saudara ya. Banyak yang diperkosa kaum etnis Tionghoa saudara ya. Eh, apa salah mereka? Saya juga nggak ngerti saudara ya. Tapi pada saat itu jalan-jalan sepi ya kita semua libur demo. Nah bayangkanlah situasinya sama seperti itulah keadaan pada zaman Deborah ini hakim-hakim. Semuanya nggak ada yang saudara berantakan walaupun ada pemerintahan nggak bisa ngatur udah angkat tangan saudara. Inilah keadaan di mana seorang perempuan dimunculkan Tuhan. Bayangkan perempuan yang dimunculkan Tuhan. Itu artinya Tuhan nggak pernah bedain laki-laki dan perempuan. Masih ada di sini yang ngomong-ngomong pakai Timotius perempuan dilarang aja. Oh on, kok kemana aja selama ini? Kok kemana aja? Baca Injil itu yang benar ya. Baca Alkitab yang benar. Pahami mau laki-laki mau perempuan. Ini buktinya Deborah dipakai Tuhan di perjanjian lama. Banyak perempuan dipakai Tuhan. Jadi bukan soal gender kepemimpinan. Tidak ada kaitannya, saudara ya. Tuhan aja nggak beda. Lu siapa? Nampak banget lu. Hatimu kecil sebagai pria. Makanya lu nggak bisa jadi pemimpin besar. Ngerti? Ya, makanya yang ada cat-cat kayak gini ya, lu berarti teologinya bodoh sekali ya. Jangan marah-marah Ibu please. Baik, jadi kita masuk ke Hakim-Hakim 4 ayat 4. Deborah seorang nabia istri Lapidot. Jadi dia nabia. Jadi ada nabia. Artinya Tuhan nggak pernah memberi gelar nabi saja hanya pada laki-laki. Perempuan, laki-laki, imago Dei. Dia juga seorang istri. Oh, yang bisa jadi pemimpin, dia nggak boleh nikah supaya dia fokus agak. Ini buktinya Deborah seorang istri. Berarti mungkin dia seorang ibu. Nah, dia memerintah bukan hanya sebagai nabi ya, sebagai hakim. Hakimnya Israel pada saat Israel bobrok yang memimpin adalah Deborah. Jadi jangan ada lagi gereja yang bilang, semuanya hanyalah pria, pria, pria. Aduh, kamu ini kemana teologinya? Ya, ya. Jadi di sini Deborah dikenal sebagai tiga identitasnya. Perempuan, nabiah, hakim atas Israel. Wow, penyebutan Deborah sebagai nabiah ini otoritas yang berhubungan dengan firman dan kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar pemimpin administratif, dia punya fungsi profetis. Bayangkan, dia bisa dengar, dia bisa paham, dan dia sampaikan pesan Tuhan. Jadi Tuhan bicara sama dia. Lalu kepemimpinan publik. Jadi kalau dalam konteks kitab hakim-hakim, hakim tidak hanya menyelesaikan perselisihan hukum, hakim juga menjadi pemimpin, pembebas, tokoh yang mengarahkan bangsa dalam masa krisis. Jadi bentuk kata yang digunakan dalam narasi menunjukkan bahwa Deborah sedang menjalankan fungsi sebagai hakim atas Israel pada waktu itu. Artinya kepemimpinannya bukan hasil klaimnya pribadi, nggak ngaku-ngaku dia. Sekarang banyak orang ngaku, saudara. Mentang-mentang dia bisa puasa sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai keris kerompong, lalu dia ngaku-ngaku berbahasa roh gitu ya saudara ya. Padahal karakternya nol banget ya. Dia nggak ngaku-ngaku, kelihatan kok orang yang ngaku-ngaku doang, pakai-pakai peralat bahasa roh, sok rohani, banyak yang kayak gini saudara ya, di karismatik terutama, bertobat yang begini ya saudara ya. Jangan kau pikir kalau kau bisa bahasa roh ya, banyak juga yang buat bahasa roh itu ketahuan kok saudara, saya tahu kok, saya nggak mengingkari bahasa roh, saya juga seorang karismatik, tapi saya lebih netral. Banyak yang dibuat-buat saudara. Pernah saya berdoa saudara ya. Saya yang satu ngomong, sampai saya nggak bisa berdoa saudara ya. Ini sebenarnya kamu mau nyuruh saya doa atau kamu aja doa gitu ya. Saya mau ngomong, pokoknya saya apa ngomong, entah apa nih. Wah, ini Roh Kudus atau Roh Kudis gitu ya, saudara ya. Jadi, nah, Deborah nggak ngaku-ngaku gitu, saudara. Banyak sekarang ngaku-ngaku sok rohani karena dia puasa ya. Nah, mau dia puasa 3 tahun itu bukan puasa lagi ya menurut saya. Dan bukan ukurannya. Bisa semua orang bilang, oh, aku mendengar suara Tuhan. Benarkah itu? Ya kan? Jadi
Kepemimpinan Deborah bukan hasil klaim pribadi, tapi diakui masyarakat Israel. Ketahuan kok saudara, yang bahasa roh dibuat-buat sama yang enggak ketahuan. Ada kok damai sejahtera, cuma nggak usah mempermalukan ya. Yang merasa bertobatlah kalau yang dibuat-buat. Tapi saya percaya itu ada banyak kok yang sungguh-sungguh betul-betul saudara ya. Nah, tapi ada satu dua orang cuman kelihatan hebat dan ngaku-ngaku doang. Ada juga begitu. Nah, itu yang perlu bertobat ya. Jadi Deborah nggak ngaku-ngaku. Bukan dia klaim-klaim dirinya, saudara. Mungkin dia bisa bahasa roh berjam-jam, bisa. Tapi itu diberi oleh Tuhan. Dia nggak cari kedudukan ya. Dia pribadi yang dipercaya karena apa? Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Dan dia menjaga integritas dan dia mengembangkan kapasitas rohani. Saudara, otoritas kepemimpinan yang sehat tidak lahir dari ambisi berkuasa, bukan karena ambisi, saudara. Tapi itu sungguh-sungguh karena panggilan Tuhan. Karakter yang dipercaya ada hikmat, ada kemampuan, paham kehendak Allah, dan bersedia melayani kebutuhan umat. Deborah tidak berhasil menjadikan dirinya pusat perhatian. Oh, aku pusat perhatian. Aku penting karena Tuhan pakai hidupku. Tidak. Tapi karena Tuhanlah yang memanggil, memakai dia, memberi arah. Supaya dia mengarahkan bangsa yang kehilangan arah. Bila kita baca Hakim-Hakim 4 ayat 5. Orang Israel menghadap dia berhakim padanya. Wow, jadi Deborah ini biasa duduk di pohon kurma antara Rama dan Betel, saudara. Jadi orang Israel datang kepadanya untuk memperoleh keputusan. Ini memperlihatkan suatu kepemimpinan yang bersifat terbuka dan dapat diakses. Deborah hadir di tengah masyarakat. Dia menjadi tempat umat datang ketika butuh keadilan. Jadi pada saat itu suka main hakim sendiri. Ayo kita temui Ibu Deborah, Hakim Deborah. Karena dia penuh hikmat. Ya bayangkan, ini seorang ibu-ibu dia. Mungkin dia habis menggoreng, udah dipanggil ya dia masak dulu. Pasti saya tahu kalau dia ibu ya. Nabi ya dia masak-masak dulu. Masih sempat dia membimbing masyarakat. Jadi seorang ibu, seorang bapak adalah pemimpin, saudara. Jadi dia Israel datang kepadanya untuk memperoleh keputusan. Memperlihatkan suatu kepemimpinan yang bersifat terbuka dan dapat diakses. Dia menjadi tempat umat semua bisa datang. Mencari keadilan sama dia, keputusan sama dirahan sama dia karena Tuhan langsung bicara padanya. Jadi Deborah muncul karena kepercayaan orang Israel padanya. Orang datang karena tahu memang dia punya kemampuan, hikmat pertimbangan yang terpercaya. Saudara, inilah kepemimpinan transformasional. Pengaruh Deborah bersumber dari kredibilitasnya, nggak ngaku-ngaku, saudara ya. Tapi ada kredibilitas. Dia nggak punya hanya posisi. Ada juga orang pemimpin ya karena dikasih posisi, karena dia dekat sama pemimpin yang paling tinggi, ya kan, dia dapat posisi. Lah, kalau di ini kok ya, jadi wakil gembala sebenarnya dia kurang kredibilitas, banyak yang begini saudara ya, tapi ada juga yang jadinya belajar di dalam, tapi kita berpandangan positif. Dia bukan karena sekedar memiliki posisi, dikasih posisi, tapi memang dia terpercaya sehingga dia mendapat kepercayaan. Saudara, inilah prinsip kepemimpinan, pemimpin transformasional. Tidak hanya memiliki pengikut karena diberi jabatan, tapi dipercaya karena apa? Memang dia punya konsistensi hidup, integritas, kecakapan, kebijaksanaan, keberpihakan pada kebenaran. Popularitas itu dapat dibangun dengan cepat, bisa promosi, bisa langsung populer lu di Instagram, di YouTube, bisa ada uang, bisa populer langsung. Tapi kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui karakter. Karakter itu teruji, itu butuh waktu, butuh proses. Pasti harus diproses. Dan kalau kita baca dari Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 7, Deborah menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak. Wow, Deborah memanggil Barak dan menyampaikan bahwa Tuhan memerintahkannya. Bukan bilang, menurut saya, bukan begitu. Tapi dia bilang, ini perintah Tuhan. Nggak bisa ngelelak lagi kayak gini kalau udah Tuhan memerintahkan, ya kan? Dia mengerahkan pasukan dari suku Naphtali dan Jebulon. Tuhan sendiri menarik Sisera ke sungai Kison dan menyerahkannya ke tangan Israel. Wow, ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Deborah bukan sumber ama kemenangan. Deborah tidak berkata, saya punya rencana untuk mengalahkan Sisera.
Sisera rencananya bukan apa yang ada di hatinya, tetapi dia balik kepada firman, otoritas firman. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Ini inisiatif pembebasan berasal dari Tuhan. Tuhan yang memerintah Deborah, pembawa dan penafsir panggilan Allah. Saudara, kepemimpinan Kristen bukan tentang bukan. Kepemimpinan Kristen dimulai dengan mendengarkan Tuhan dan menyesuaikan tindakan pada kehendaknya. Pemimpin Kristen tidak boleh menjadikan dirinya sumber keselamatan bagi apapun yang dipimpinnya. Dia harus sadar bahwa Allah lah sumber visi. Visi itu harus dari Allah. Allah lah sumber kuasa, bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia uang dipercaya paling senior, nggak ada itu. Dan Allah lah sumber kemenangan. Pemimpin hanyalah pelayan hamba dalam karya Allah. Kita semua hamba. Jangan pula terbalik ya saudara ya. Kamu kan hamba Tuhan. Jangan dibayar. Kamu jongos kan? Jongos. Nah, pemain musik dia bayar, singer dia bayar, hamba Tuhan. Dia pikir hamba Tuhan itu cuman yang pembicara firman saudara. Nah, karena dia pelit gitu ya. Kalau dia nggak bayar singer, maka gerejanya tutup. Nah, ini kayak gini nggak benar, saudara ya. Semua hamba Tuhan. Ibu rumah tangga, hamba Tuhan. Aser, hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta yang bicara atau pembicara yang bicara. Jadi kalau pembicaranya aja nggak dibayar, maka seharusnya pemain musik nggak dibayar, semua nggak dibayar. Saudara ya. Nah, begitu baru fair kalau dalam gereja. Jangan mempergunakan kata hematan, hanya memanfaatkan segelintir orang. Gak boleh itu. Ya, karena kita bukan juga hamba Tuhan, kita juga sahabatnya Allah. Kitanya banyak sebutan, mempelainya Kristus. Ada ayatnya, kita mempelai Kristus, kita sahabat. Ada ayatnya, saudara. Jadi pakai ayat-ayat itu hanya keuntungan sepihak. Ya. Kemudian Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jika engkau turun, aku pun maju. Barak menjawab bahwa ia hanya maju bila Deborah menyertainya. Wow, udah Barak ini padahal dia panglima. Ini mama-mama harus menyertai dia. Respon Barak ini mungkin kayak pengejut, tanda ketakutan atau kurang iman. Dan mungkin ini benar, tapi lihat, saya salut dengan Deborah. Deborah tidak memojokkan dasar kamu. Pengejut, nah nggak ngomong kayak gitu. Mungkin kalau saya mungkin bisa terlanjur ngomong gitu, saudara ya. Perlu banyak diproses, saudara ya. Tapi dia membilang dengan bijaksana. Namun kehormatan akhir tidak akan jadi milikmu. Mau kamu perempuan? Mau. Nah, karena baraknya udah ketakutan. Nah, saudara, sinilah membuktikan Allah bisa pakai siapapun ya. Jadi jangan kau remeh-remehkan perempuan karena dalam kasus ini perempuanlah yang membunuh Sisera. Barak yang luar biasa malah takut, saudara. Saudara, di sini kita paham kehadiran Deborah adalah representasi kehadiran petunjuk profetis Tuhan. Barak butuh kepastian bahwa tindakan militernya benar-benar sejalan dan kehendak Allah. Tapi nggak apa-apa. Ini saya bisa juga melihat dia punya kerendahan hati. Biasanya kalau perempuan sering diremehi, nggak pernah dianggap pendapatnya. Tapi Deborah berarti perempuan yang sangat berbeda. Sampai untuk ini saja Barak ngomong kalau kau ikut aku ikut gitu ya. Saking dia percaya Deborah ini bisa dengar suara Tuhan. Pokoknya semuanya harus benar-benar apa kata Tuhan. Nah, gitu. Tapi itu bagus. Nah, dan Deborah tidak mengecilkan Barak, cuman dia menantang Barak, konsekuensinya ini kamu siap. Nah, karena sebenarnya dia sedang menguatkan kamu pun bisa mendengar suara Tuhan. Kamu pun jangan bergantung sama saya, bergantung sama Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, penilaian terhadap Barak perlu dilakukan dengan seimbang ya. Saya suka mengeksegesi. Walaupun dia demikian, memang dia menunjukkan keraguan, tapi saya melihatnya juga dia tidak menolak panggilan. Nah, Barak, dia taat dan dia memimpin pasukan Israel. Kalau kita baca Ibrani 11, Barak disebut di antara tokoh-tokoh iman. Wow. Jadi, fungsi kepemimpinan Deborah, dia tidak ambil alih tugasnya Barak. Tapi dia juga nggak berkata, karena kau takut, pengejut kau pada kau laki-laki, perempuan yang kau suruh-suruh, kulakukan sendiri semua. Dia nggak ngomong kayak gitu, saudara. Kalau saya mungkin kalau lagi emosi bisa ngomong gitu juga, saudara ya. Tapi dia katakan, aku akan mendampingi Barak. Aku akan mendampingimu supaya Barak dapat menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya.
Di sinilah kita lihat kepemimpinan transformasional Deborah. Dia menyampaikan visi Tuhan. Dia teguhkan panggilan Barak. Ayo Barak. Nah, begini pemimpin-pemimpin transformasional meneguhkan panggilan orang, bukan menghilangkan. Dia menghadirkan keberanian pada saat orang takut. Ayo, bukankah Tuhan sendiri yang berfirman? Dia berjalan bersama sekalipun dalam resiko yang tinggi. Pemimpin itu membantu orang lain, menjalankan tanggung jawabnya, bukan ngambil alih semua, lalu nyingkir-nyingkirin, bukan, atau nggak beri kesempatan, bukan. Pemimpin transformasional bukan orang yang buat semua orang gantung bergantung. Lihat, lihat, lihat. Semua bergantung padaku. Lihat. Kalau nggak ada aku ya, nggak ada aku ya, nggak ada nih. Apa ini semua? Nah, nggak kayak gitu, saudara. Dia membangkitkan kapasitas dan keberanian orang lain, saudara. Wow, kalau kita baca lagi Hakim-Hakim 4 ayat 9, Tuhan akan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Konsekuen. Memang Deborah bersedia menyertai Barak, tapi dia menyatakan bahwa kehormatan atas kemenangan tidak akan jadi milik Barak. Itu konsekuensinya. Karena Tuhan akan menyerahkan Sisera pada perempuan. Inilah bukti Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Kamu siapa beda-bedain perempuan? Hah? Apa kamu merendah-rendahkan perempuan? Hah? Ini buktinya Tuhan aja nggak pernah bedain perempuan. Lalu nanti kamu pakai Timotius yang nulis Paulus sendiri menghargai harkat perempuan. Yesus sendiri banyak kali mentransformasi, menunjukkan betapa dia menghargai perempuan. Betapa dia tidak pernah setuju perempuan kelas 2, perempuan nggak dianggap. Karena dia bahkan perempuan yang dia datangin bukan perempuan bangsawan kayak saya ini, saudara ya. Tapi semua mau bangsawan atau yang tidak, ya yang biasa-biasa, semuanya luar biasa di hadapan Tuhan. Dia nggak beda-bedain orang. Bahkan yang nggak dianggap dunia dia datangin, saudara. Nah, jadi dalam alur narasi ini, perempuan yang dimaksud adalah Yael, bukan Deborah. Deborah sudah punya profetik, dia sudah tahu ke depan apa yang akan terjadi. Dia sudah tahu akan ada seorang perempuan yang membunuh, dan perempuan yang membunuh Sisera ini, saudara, bukan perempuan yang wow, sekolah militer biasa aja, saudara. Karena itu siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Makanya juga jangan suka ngeremehin orang. Kamu nggak tahu orang yang kamu remehkan dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan kok nggak ada apa-apanya nanti. Nah, marilah kita saling melengkapi panggilan, meneguhkan, menguatkan, ya saudara ya. Dan penting dalam teks ini ditafsirkan, Deborah bukan sedang mencari kehormatan bagi dirinya, justru menubuatkan bahwa Tuhan akan menggunakan perempuan lain. Bahkan bukan bagian dari struktur militer. Kadang Tuhan itu suka memakai yang nggak kita duga-duga nih. Pasti nanti yang membunuh ini perempuan militer dia. Dia belajar angkatan udara, angkatan laut, tahu dia semua gitu. Enggak. Ibu rumah tangga yang nggak diperhitungkan. Makanya jangan suka nemehin orang. Ya, itu yang menyelesaikan kemenangan dengan anggun. Yael membunuh Sisera, nggak perlu kereta kuda, nggak perlu tentara, nggak perlu apa, dengan begitu elegan cara emak-emak. Makanya hati-hati kalau mama-mama berdaster, jangan remehkan mama-mama berdaster. Nah, seperti itulah zaman pada saat itu. Yael ini ibu-ibu biasa saja, saudara. Jadi kita semua bisa dipakai. Tuhan bebas menggunakan siapa saja yang dikendakinya. Bahkan dia suka memutar balikan. Apa kata dunia? Oh enggak, aku suka mau pakai ini. Mau bilang apa? Ha? Mau bilang apa? Dia suka melakukan sesuatu yang kita nggak bisa pernah pikirkan. Dia bisa pakai siapapun, nabi, hakim, panglima, ibu rumah tangga, yang berada di pusat kekuasaan, di luar struktur resmi bisa. Karya Allah tidak dibatasi asumsi manusia tentang siapa yang layak dan penting. Kalau kita bicara Hakim-Hakim 5 ayat 7, sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Hakim-Hakim 5 merupakan nyanyian kemenangan Deborah dan Barak. Bagian ini bukan sekedar pengulangan pasal. Ini penafsiran puitis dan teologis atas peristiwa pembebasan Israel. Deborah menggambarkan bahwa kehidupan pedesaan, kehidupan sosial Israel tidak berhenti. Keamanan hilang dan masyarakat jadi lumpuh, lalu muncul penyertaan. Sampai Deborah bangkit, sampai aku bangkit sebagai ibu di Israel. Deborah disebut ibu di Israel. Ini nggak boleh dipersempit seperti, oh ibu-ibu yang di rumah ya, fungsi biologis ya, domestik ya, bukan. Ibu di sini metafora kepemimpinan yang mencakup perlindungan. Ibu itu memberi perlindungan, pemeliharaan. Ibu itu memberi keberanian pada anak-anaknya, pada suaminya, pada keluarganya.
Ibu itu juga ikut memberi arah, membangkitkan kehidupan, kepedulian terhadap masa depan. Saudara, Deborah tidak hanya memimpin sebagai hakim, dia memimpin dengan kepedulian terhadap kehidupan bangsa. Jadi dia bukan mendominasi, tapi perlindungan dan pemulihan. Jadi dia bangkit, menunda, tidak menciptakan krisis, tapi ia menolak bersikap pasif di dalamnya. Dia berdiri, dia mengambil tanggung jawab ketika ketakutan menguasai masyarakat. Dia tidak menunggu keadaan ideal sebelum menaati Tuhan. Jadi dari sini kita tahu, Deborah itu pemimpin rohani karena dia seorang nabi ya, dia pemimpin publik karena dia menghakimi Israel, dia pemimpin strategis karena dia mengarahkan barat, dia katalisator, membangkitkan keberanian orang. Dia pemimpin keibuan, dia melindungi dan menghidupkan umat. Dia berpusat pada Allah. Karena kemenangan tetap berasal dari Tuhan. Saudara, Deborah mentransformasi keadaan. Dia memberi visi berdasarkan firman Tuhan. Dia bangkitkan harapan di tengah ketakutan. Dia gerakkan barat, suku Israel. Dia hadirkan keberanian. Dia pulihkan kehidupan masyarakat. Di sini saya beri kata, berdiri. Deborah mengajarkan kita. Tuhan yang dipakai Tuhan, kita harus mau dipakai Tuhan dan bersedia berdiri. Berdiri untuk apa? Berdiri dalam kebenaran, berdiri dalam krisis, bersama orang yang takut, berdiri tanpa mengambil kemuliaan Tuhan, berdiri membangkitkan orang lain. Dan mari kita belajar dari Esther, bertindak pada saat yang menentukan. Dari Esther kita belajar, bertindak pada saat yang menentukan. Esther, dia hidup di lingkungan kekaisar Persia. Bangsa Yahudi saat itu hidup sebagai komunitas diaspora. Setelah Esther hanya perempuan Yahudi yatim piatu biasa saja. Dia dibesarkan sepupunya seperti pamannya Mordekai. Dan dia dengan serangkaian peristiwa akhirnya jadi ratu Persia. Identitasnya awalnya harus disembunyikan. Lalu muncul konflik. Haman, pejabat tinggi kerajaan, ingin memusnahkan bangsa Yahudi seluruhnya di Persia. Dan raja yang terperdaya mengesahkan keputusan itu. Esther berada dalam ancaman kematian. Esther punya karakter teologis unik karena nama Allah nggak pernah ada di dalam kitab Esther. Cari, nggak ada, saudara. Tapi dari sini kita lihat providensia, pemeliharaan Allah selalu ada dalam rangkaian peristiwa yang nampaknya biasa. Allah seringkali bekerja di balik layar, meski pekerjaannya tidak selalu terlihat langsung. Kalau kita baca Esther 4 ayat 13, jangan kira bahwa engkau akan terluput dalam istana raja. Mordekai memperingatkan Esther agar tidak menganggap kedudukannya di istana jaminan keselamatan. Dia diberi peringatan untuk membongkar ilusi keamanan. Esther mungkin berpikir bahwa posisinya sebagai ratu akan melindunginya. Namun Mordekai menegaskan bahwa identitas dan nasibnya tetap berkaitan dengan bangsanya. Kedudukan, pendidikan, jabatan, kekayaan, jaringan nggak boleh dipakai untuk melindungi kepentingan pribadi. Berkat yang diberi, Tuhan juga beri tanggung jawab di balik berkat. Semakin besar akses yang dipercaya kepada kita, semakin besar sebenarnya tanggung jawab moral kita untuk akses itu, untuk kebaikan. Kepemimpinan itu bukan berarti bagaimana ya saya datangkan kenyamanan, bukan. Tapi bagaimana ya posisi saya ini untuk melindungi dan memberkati orang. Esther 4 ayat 14 kita tahu, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai meyakinkan kalau kau diam, pertolongan tetap datang. Jadi ini memperlihatkan keyakinan bahwa bangsa Yahudi nggak bisa dimusnahkan. Jadi ini berkaitan dengan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya. Kau nggak mau Esther, pihak lain akan dipakai Tuhan. Allah nggak pernah gagal dalam rencananya. Tapi kau gagal memenuhi rencana, kau pasti dimusnahkan. Ada penggantimu. Saudara, Anda dipanggil, Anda bisa disingkirkan dalam waktu 1 detik. Keselamatan bangsa nggak bergantung penuh pada Esther, tapi Esther memenuhi panggilannya. Di sini ada prinsip penting, Allah tidak bergantung pada satu manusia menyelesaikan rencananya. Manusia memang tetap bertanggung jawab untuk menjawab kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kamu macam-macam dengan kesempatan ke Tuhan yang lain, tapi kamu kehilangan kesempatan, kamu yang rugi. Kedaulatan Allah, karya Allah nggak akan gagal kalau orang menolak. Tanggung jawab manusia, penolakan untuk taat, ada konsekuensi.
Esther bukan juru selamat yang mutlak, Allah yang berdaulat, tapi dia dipanggil menjadi alat yang dipakai Allah. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini kau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini dipahami pernyataan langsung mengenai panggilan. Siapa tahu ini kerendahan hati Mordekai, paham pemeliharaan Allah. Mordekai nggak mengklaim mengetahui seluruh rencana Allah dengan pasti. Dia melihat kemungkinan bahwa kedudukan Esther bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan. Esther punya tujuan lebih besar daripada sekedar jadi ratu. Panggilannya adalah pertemuan di mana posisi yang Tuhan percayakan, kapasitas yang dimiliki, kebutuhan yang terlihat, kesempatan yang tersedia, keberanian untuk taat. Esther tidak menerima penglihatan atau suara langsung dari langit, dia harus menafsirkannya. Dan pada saat ini, artinya tidak setiap panggilan datang melalui pengalaman dramatis. Kadang menjadi jelas saat kita melalui kebutuhan yang ada di depan kita. Tanggung jawab yang nggak dapat kita abaikan, posisi yang beri kita akses, beban yang Tuhan tanam dalam hati, kesempatan untuk melakukan yang benar. Dari sinilah kita belajar, saudara, dari Esther, doa dan perencanaannya, iman dan kompetensi, keberanian dan kehati-hatiannya, ketergantungannya kepada Tuhan. Kalau terpental total kepada Tuhan, wow, ini bahasa yang kita pun bisa dipakai seperti Esther. Dia bertindak. Bahwasanya kita semua yang dipakai Tuhan gak hanya kenal krisis, tapi harus bersedia bertindak. Artinya gunakan posisimu untuk kebaikan. Ubah kepedulian menjadi terima harga ketaatan. Bela mereka yang terancam. Dan dari Priscilla kita belajar memperlengkapi melalui kebenaran, relasi, dan kemitraan. Dia melakukan pelayanan, jabatan, kemitraan, pengajaran pribadi, dan pembentukan pemimpin. Kisah Rasul 18 jelas melihat bagaimana dia memperlengkapi seorang Apolos yang sudah mahir berbicara, terkenal, berbakat, bersemangat, tapi dia memperlengkapi untuk lebih lagi menguatkan, sehingga inilah memperlihatkan bagaimana Priscilla Aquila tahu bagaimana mengoreksi orang, bagaimana menyampaikan kebenaran dengan kasih, dan bagaimana menyatukan kebenaran dengan kasih. Saudara, Priscilla dipakai, dia orang biasa saja bersama suaminya. Dia mendengar pengajaran, menilai dengan teliti, menjelaskan iman Kristen, memperlengkapi orang-orang. Kita pun bisa demikian. Karena apa Priscilla bisa begini? Karena dia punya pemahaman teologis. Dia mengembangkan kemampuan mengajar, dia peka, dia dalam membentuk pemimpin, dan dia mau berkontribusi. Pengetahuan kita harus kita pakai untuk menjaga kemurnian Injil, memperlengkapi orang lain dengan kasih, mengoreksi dengan kasih, membangun gereja, menolong orang semakin efektif dalam pelayanan seperti yang dilakukan pasangan Priscilla dan Aquila. Dari sini kita belajar bagaimana kita bisa memperlengkapi, artinya kita bisa lihat potensi orang, kita beri orang bertumbuh, ruang, kita mengajar dengan teliti, kita koreksi dengan kasih, kita kembangkan karunia, kita lepaskan orang melayani, dan bersuka cita saat generasi berikutnya bertumbuh, saudara. Di sini banyak pelajaran. Bagaimana jangan mengutamakan kepentinganmu pribadi, mulai peka dengan orang lain, perlengkapi orang lain. Dari belajar untuk berlengkapi, menjadi rekan sekerja bagi siapapun yang membutuhkan. Dan dari sini kita tahu, Allah lah pelaku sejarah utama. Panggilan hadir dalam bentuk yang berbeda. Dan kepemimpinan dimulai dari respon terhadap panggilan dan mengubah orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti Deborah, Esther, dan Priscilla. Tolong kami Roh Kudus, perlengkapi kami. Hamba-Mu sudah selesai berfirman, tapi Engkau tetap yang mengasah kami semua menjadi perempuan-perempuan penentu zaman. Dalam nama Yesus. Amin.